Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang makhluk-makhluk Allah, dan jangan berfikir tentang Al-Khaliq. Jadi perintahnya yang disampaikan oleh Rasulullah itu, kalau mau berfikir, berfikirlah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berfikir tentang yang menciptakan makhluk-makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kalau kita berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala, kemampuan akal kita itu terbatas. Dan ketika kita salah berfikir, kita tentunya akan menjadi sesat. Terkadang banyak di antara para jamaah itu menanyakan tentang Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau mau ditanyakan itu tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatirnya nanti yang menjelaskan juga keliru ketika menyampaikan tentang Al-Khaliq, siapa itu Allah misalkan. Kemudian yang menyampaikan faham, tapi yang menerima justru malah tidak paham, dan itu menjadi sesat nantinya. Dan khawatirnya seperti itu, kemudian jamaah jadi bingung, kemudian ada kefrustasian pada jamaah karena tidak sampai pemikiran tentang Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya saja, kalau mau bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyampaikan, anallah la ilaha illa ana fa'budni. Anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku, kata Allah, aku ini adalah Allah. Allah menyampaikan seperti itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi yang mengikrarkan diri, menyampaikan dirinya adalah Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup segitu aja kita harus mengenal Allah. Selebihnya kita harus berfikir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menciptakan diri kita dan alam seisinya ini. Perlu saya jelaskan tentang Allah. Allah itu adalah ada 5 huruf, yaitu alif, lam, ha. Alif, lam, ha, 4 huruf. Nah, 4 huruf. Alif, lam, ha. Allah. Kemudian kalau dihilangkan satu, misalkan dikurangi satu,
Misalkan alifnya ditiadakan, maka bunyinya lillahi. Lillahi artinya kepunyaan Allah. Kalau lengkap empat-empatnya, jadi Allah misalkan, artinya nama Allah itu sendiri. Kemudian dikurangi alifnya, lillahi, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dikurangi dua, alif dan lamnya, tinggal lam dan ha, jadi lahu. Lahu artinya kepunyaannya. Berarti kepunyaannya ada kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, miliknya. Berarti milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud. Kemudian kalau dikurangi tiga, saat alif lam-lamnya ditiadakan, tinggal hu. Itu berarti dia yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lengkap 4 huruf ya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurangi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurangi berapa ya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari awal sampai akhirnya, artinya dari awal sampai akhir tetap kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada Allah di situ. Jadi kita tidak usah meragukan, bertanya yang sedetil mungkin tentang Allah. Jadi keterbatasan logika, keterbatasan akal kita ini terbatas. Jadi makanya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Kalau mau berpikir itu tentang makhluk, tentang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ciptaannya saja. Jangan berpikir yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita kenali saja sifat-sifatnya Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim misalkan, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Alim, Al-Muta'alim. Nah itu yang kalau mau dikenali itu saja. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu saja kita kenali. Yakini saja, gak usah ragu. Karena kalau kita terlalu dalam nanti malah kita jadi orang tersesat, jadi murtad ketemunya. Kenapa? Karena sudah akalnya nggak nyampe, kemudian kita keluar dari Islam. Jadi hati-hati. Jadi kalau sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, boleh kita berpikir, tapi sekedarnya saja, karena logika tidak mampu, akal kita ini tidak mampu kalau berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah, yang diciptakan Allah kita pikirkan. Artinya kalau ada alam semesta ini, ada kita, ada yang lainnya, dan ada langit dan bumi, matahari, bintang dan sebagainya, itu kan tentunya ada yang menciptakan. Adanya itu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini itu. Tidak ada yang bisa menciptakan yang sehebat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, dia yang menguasai raja di hari kiamat. Yang menguasai di hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakini itu. Kalau sudah yakin baru kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah saya ini menyembah, tidak patut yang lain itu disembah. Wa iyyaka nasta'in,
dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Apapun itu masalahnya. Kalau yakin itu, beban kita nggak sulit-sulit amat. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Kita cuma meminta, yang ngurus biar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja kok pusing, ya kan? Jadi terkadang kita itu pusing dibuat sendiri. Jadi sudah diingatkan oleh Allah, masih mencarinya. Ya silakan saja, cuma kalau sudah diingatkan oleh Rasulullah itu sudah ada kekhawatiran, takutnya kita itu terlalu dalam malah sesat, menyampaikan salah. Cukup yang disampaikan Allah dalam Quran, Anallah, saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Jadi kalau sudah perintah Allah seperti itu, yakini saja. Kenapa kok pusing-pusing jadi manusia, berpikir tentang Allah, menciptakan siapa Allah dan sebagainya? Ya sudah, itu aja, ya kan? Gak usah repot-repot, gak usah pusing. Jadi ustaz kok pusing misalkan, jadi jamaah apalagi, gak usah. Udah berpikir tentang makhluk Allah yang kita nikmati, yang kita diberikan oleh Allah, nikmati saja. Diperintah sholat ya sholat, diperintah zakat ya zakat, diperintah puasa ya puasa, diperintah haji ya haji, ya sudah. Gitu aja. Ikuti aja. Jadi kalau Nabi Muhammad melakukan itu, ya lakukan. Gak usah aneh-aneh. Jadi banyak berpikir tidak melakukan, malah pusing. Bukan dapat ilmu, malah tambah sesat. Kenapa? Kekurangan ilmu. Kapasitas yang orang sekarang itu, kapasitas ulama sekarang itu sudah tidak yang seperti dulu kemampuannya. Apalagi ustadz-ustadz sekarang cetek, gak usah lagi berpikir terlalu jauh. Berpikir terlalu jauh tentang Allah itu gak usah lagi. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkarul khaliq. Udah cukup itu. Jadi pikirkan yang diciptakan Allah. Jangan berpikir yang menciptakan. Gak mampu kita. Biar tidak pusing. Ya. Nanti kita paham menyampaikan itu. Tak paham tangga. Apalagi yang menerima. Yang menerima nggak paham. Kita setengah paham. Yang menerima nggak paham. Kita paham. Pura-pura paham misalkan. Sok-sokan. Nah, sok-sokan paham. Padahal sebenarnya nggak paham. Nggak mampu keilmuan kita itu. Jadi jamaah yang disampaikan karena malu. Kita menyampaikan apa adanya. Malah tambah repot. Udah sampaikan yang dalam Al-Quran. Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Saya ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Yakini itu. Yakini dengan sedalam-dalamnya. Apa yang diperintahkan Allah, lakukan. Jadi kalau Anda merasa Islam, iman, lakukan saja. Lakukan, gak usah berpikir terlalu dalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diciptakan saja yang mau dipikirkan itu. Yang mau diperdalam pikir, silakan yang diciptakan aja. Kalau Allahnya jangan, tidak mampu kita ya. Jadi biar tidak bingung, jadi hidup biar tenang, sehat walafiat. Ya. Jadi tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti saya kabulkan. Yakini itu. Kalau nanti berdoa seperti itu, yakin Allah akan mengabulkan. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Yakin itu, insyaallah. Begitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.